Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tuntutan dan desakan rakyat dari beberapa negara semakin menguat untuk segera kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awalnya, pada 15 Januari 1950, negara bagian Jawa Timur menjadi negara pertama yang mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahannya kepada pemerintah RIS. Langkah ini kemudian diikuti oleh negara bagian Pasundan dan lainnya pada 10 Februari 1950. Karena RIS merupakan negara konstitusional, maka merubahnya pun harus secara konstitusional. Perubahan UUD RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara dituangkan dalam Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara dinamakan sementara karena sifatnya hanya sementara. Dengan menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan membentuk konstitusi baru. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Sistematika Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas A. Mukadimah terdiri atas 4 alinea dan B. Batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. Sedangkan isi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Sementara tahun 1950 antara lain A. Bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. B. Sistem pemerintahan parlementer. C. Ada badan konstituante yang akan menyusun Undang-Undang Dasar tetap menggantikan Undang-Undang Sementara tahun 1950. Pada masa Undang-Undang Sementara tahun 1950, terjadi gejolak yang mengakibatkan kondisi politik menjadi tidak stabil. Tercatat pada periode 1950 hingga 1959, terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan pemerintah daerah karena pusat sibuk dengan pergantian kabinet dan tidak memperhatikan daerah. Selain itu, konstituante sebagai badan yang diberikan tugas untuk menyusun undang-undang permanen ternyata tidak berhasil. Soekarno pun mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang berisikan 3 hal, yakni membubarkan badan konstituante, menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Sejak dikeluarkannya dekret tersebut, kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, Lembaga Perwakilan Rakyat atau Parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi. Yang kedua, indikator akuntabilitas atau berfungsinya media massa. Yang ketiga, munculnya multipartai dan pemerintah memberikan kebebasan. Yang keempat, terlaksananya pemilu yang demokratis, kemudian adanya kebebasan berserikat sejumlah partai politik, dan daerah memperoleh hak otonomi yang luas. Pemilu di tahun 1955 terlaksanakan dengan baik, namun konflik antara elit politik tidak dapat diselesaikan dengan baik. Muhammad Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956 karena tidak setuju dengan konsep Soekarno tentang demokrasi terpimpin dan penguburan partai politik.
Karena itu, ada upaya pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. 22 April 1959, Presiden memberikan amanat kepada sidang konstituante yang memuat anjuran kepala negara dan pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa melalui amandemen dengan 4 alasan. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi jalan keluar. Kedua, makna simbolik Undang-Undang Dasar 1945 sangat besar, yaitu berakar pada kebudayaan Indonesia dan merupakan perwujudan ideologi Indonesia yang sesungguhnya. Ketiga, struktur organisasi negara yang digariskan Undang-Undang Dasar 1945 akan memperlancar jalannya pemerintah yang efektif. Keempat, kembali ke UUD 1945 benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Amanat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi perdebatan. 3 kali mengadakan pemungutan suara untuk memutuskan kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengalami kebuntuan. Pemungutan pertama dilakukan pada 30 Mei 1959 dengan pilihan mendukung kembali 1945 atau menghasilkan 269 suara mendukung dan 199 menolak. Pemungutan suara kedua dilakukan pada 1 Juni 1959 yang menghasilkan 246 mendukung dan 204 menolak. Suara yang diperlukan adalah 312 suara. Pemungutan suara yang ketiga dilakukan pada 2 Juni 1959 dengan cara terbuka yang menghasilkan 263 suara mendukung dan 203 suara menolak. Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden dan diterima oleh DPR hasil pemilu 1955 secara aklamasi pada 22 Juli 1959. Marilah kita jadikan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.